Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan membahas tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Dan anggotanya itu ada Dimas Maulana, Raditya Dwi Pamungkas, dan Regidio Syamir Novanto. Oke, yang pertama pengertian. Pengertian utara selatan sebenarnya lebih bermakna ekonomis daripada geografis. Kelompok negara-negara utara tersebut disebut sebagai kelompok negara maju yang standar hidup tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi dan ekonomi yang merata. Contohnya adalah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara Asia Timur. Dan selanjutnya masih pengertian, adapun negara-negara selatan adalah negara-negara sedang berkembang. Negara-negara ini memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan infrastruktur yang terbatas. Contohnya adalah Afrika Selatan, Amerika Latin, dan negara berkembang di Asia, kecuali Australia dan Selandia Baru. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Nah, untuk bagian hubungan kerjasama terdapat 3 poin. Yang pertama itu negara utara menanamkan modal ke selatan, seperti dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan asing. Nah, untuk maksudnya dari poin ini, dari kerjasama tersebut, keuntungan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Nah, secara detailnya, negara penerima modal dapat mendapatkan keuntungan berasal dari pajak pembangunan dan pembagian dari hasil produksi. Nah, sedangkan untuk negara pemberi modal dapat terpenuhi kebutuhannya untuk nasionalnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin kedua, pada umumnya negara-negara utara maju dalam teknologi, tetapi memiliki keterbatasan sumber daya alam. Nah, untuk maksudnya ini, negara-negara utara itu udah canggih tuh dalam teknologi, udah maju lah, kayak mobil, mesin-mesin yang udah canggih lah dari yang sebelumnya gitu. Nah, tetapi kelemahannya itu negara-negara utara itu sumber daya alamnya itu masih terbatas. Jadi ya kurang nih, masih bahan bakunya buat teknologi ini. Nah, tetapi untuk kawasan selatan tuh kebalikannya dari negara-negara utara. Kalau kawasan selatan tuh sumber daya alamnya tuh melimpah-limpah, banyak banget. Jadi, tetapi ya kebalikannya sama kayak tadi, kebalikannya tetapi ya teknologinya tuh masih kurang. Jadi ya dengan kelebihan dan kekurangan antara negara-negara utara dan negara-negara selatan ya saling tukar menukar kayak barter-barter. Jadi ya keduanya saling terpenuhi ya menguntungkan samanya. Nah, untuk poin ketiga, bentuk kerjasama lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara utara ke negara selatan. Nah, maksudnya ini sebenarnya itu modalnya ini digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Nah, itu gitu. Untuk bagian selanjutnya, potensi hubungan. Nah, meskipun demikian, hubungan antara utara sampai selatan berpotensi jadi hubungan saling ketergantungan yang tidak sehat, seperti pemberian pinjaman yang mengikat, misalnya dengan bunga yang tinggi, dan eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan menekan upah buruh. Dengan bergabung dalam organisasi internasional, gerakan seperti non-blok dan gerakan kelompok 77, negara-negara selatan tetap memiliki posisi tawar sehingga tidak mudah dieksploitasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, potensi hubungannya itu, meskipun demikian, hubungan antara utara selatan berpotensi menjadi hubungan saling ketergantungan yang tidak sehat. Seperti pemberian pinjaman yang mengikat, itu misalnya tuh dengan bunga yang tinggi. Dan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya itu menekan upah buruh. Nah, terus dengan bergabung dalam organisasi-organisasi internasional, seperti gerakan non-blok atau GNB ya, dan gerakan kelompok 77, negara-negara selatan tetap memiliki posisi tawar sehingga tidak mudah dieksploitasi. Nah, terus bagian peran Indonesia-nya itu Indonesia terlibat dalam keterlibatan aktif GNB dalam menghidupkan dialog. GNB menyokong utara selatan Indonesia selalu berkomitmen mewujudkan prinsip-prinsip GNB yang sedara konsisten diaktualisasikan. Indonesia selama memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Indonesia pernah juga menjadi tuan rumah KTT atau GNB
yaitu KTT-X yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lalu lanjut ke bagian peran Indonesia lagi selanjutnya. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, GNB dinilai berhasil memainkan peran penting dalam peraturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini, antara lain dengan memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi, dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Dialog tersebut diyakini memperkuat posisi tawaran negara-negara berkembang terhadap negara Utara Barat. Nah, lanjut penutupnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.